Dan definisi dari as-sahabi, maka mereka yang bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan beriman kepadanya dan meninggal dalam keadaan beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ini definisi dari sahabat agar kita mengetahui bahwa kecintaan kita kepada mereka sangat agung dan akidah yang sahihah. Maka ini definisi as-sahabah, mereka yang bertemu dengan Nabi, hidup di zaman Nabi dan beriman kepada Nabi dan meninggal dalam keadaan beriman kepada Nabi. Dan permasalahan kecintaan kita kepada Allah ini dikarenakan Allah telah memuji mereka dari banyak tempat. Di antaranya ucapan Allah Jalla wa Ala was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar. Kemudian disebutkan oleh Syekh radhiyallahu anhum wa radu'an. Maka mereka orang-orang yang terdahulu yang masuk kepada Islam dari as-sabiqun al-awwalun dan dari orang-orang al-muhajirin dari para sahabat dan al-ansar, maka disifatkan oleh Allah radhiyallahu anhum bahwa Allah ridho atas mereka dan mereka ridho atas Allah. Maka di sini pujian Allah kepada mereka. Maka jika Allah ridho atas mereka semua, maka tidak boleh kita manusia mencela mereka. Dan pendalilan setelah Al-Quran, dalil di dalam hadis di mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairun nasi qarni summa ladina yalunahum summa ladina yalunahum, bahwa sebaik-baiknya kurun dari manusia yang Allah ciptakan yang hidup bersamaku, bimakna as-sahabah. Kemudian datang kaum yang setelah mereka yakni tabi'in, kemudian itba at-tabi'in. Dan bahkan di dalam hadis yang lain disebutkan la tasubbu ashabi, janganlah kalian mencela dari para sahabatku. Dan bahkan disebutkan jika di antara kalian menginfakkan sebanyak gunung Uhud dari emas-emas, maka kalian tidak akan pernah mampu menyeimbangi dari pahala-pahala mereka yang agung, meskipun hanya setengahnya ataupun seperempatnya, tidak akan pernah bisa melampaui keagungan pahala mereka. Dan bahkan berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sabba ashabi, barang siapa yang mencela dari sahabatku, maka balasannya laknat dari Allah dan para malaikat dan seluruh manusia. Maka kenikmatan seperti apa yang dinukilkan oleh Imam At-Tahawi di dalam kitabnya Aqidah At-Tahawiyah, bahwa keimanan, bahwa kecintaan kepada sahabat hukumnya adalah merupakan agama dan keimanan. Maka membenci mereka penyebab dari kekufuran dan tugian, dari kesesatan. Maka berkata Syekh rahimahullah, disebutkan di sini bahwa na'taqidu anna ta'na fihim, kami meyakini kelompok yang mencela mereka ta'nun fid din, seakan-akan mencela agama. Yang mencela mereka seakan-akan mencela ad-din kulliha. Kenapa? Li'annahum hamlatuhu ilaina, karena mereka yang menyampaikan agama Islam ini dari zaman Nabi terus sampai this time karena mereka. Maka mereka yang menyampaikan agama ini kepada kita. Maka barang siapa yang mencela mereka,
berarti telah mencela agama yang mereka bawa. Dan bahkan pencelaan kepada hikmah Allah Jalla wa'ala. Di saat Allah menjadikan agama ini bagi mereka orang-orang yang hidup di zaman Nabi, maka mencela para sahabat juga mencela juga Nabi Muhammad SAW, dan juga bahkan mencela dari umat Islam semuanya. Karena mereka para sahabat yang menyebabkan kita mempunyai agama di zaman ini, yang mana mereka berjihad di jalan Allah dan menghancurkan dari singgasana Kisra dan juga singgasana Kaisar Romawi dan Persia. Maka mereka adalah orang-orang yang sangat mulia dimanapun mereka berada, di belahan timur ataupun belahan barat, maka mereka telah menyebabkan membawa agama Islam kepada kita. Fadhal. ثم قال رحمه الله تعالى: ونحب أهل بيت النبوة حبا شرعيا. والمراد بأهل بيت النبوة أقارب النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنون به. وفي مقدمتهم علي وفاطمة والحسن والحسين والعباس بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم، وحمزة ابن عبد المطلب سيد الشهداء. هؤلاء وذريتهم المؤمنون بالنبي صلى الله عليه وسلم المتبعون له المتمسكون بدينه وسنته، نحبهم حبا شرعيا عملا بوصية النبي صلى الله عليه وسلم: أوصيكم الله في أهل بيتي. ونحبهم لإيمانهم ولقربهم من النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا نغلو فيهم كما تفعل الشيعة، ألهوا علي بن أبي طالب وبالغوا في محبة آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما نحبهم حبا شرعيا ولا نجاوز بهم الحد الشرعي. هذا مراد الشيخ رحمه الله تعالى. نعم. Salah kesalahan punya sih. Terjem. Kemudian Syekh membaca dari faqrah alinea yang setelahnya, wa nuhibbu ahla baitin nubuwah hubban syar'iyya, bahwa wajib juga kita mencintai dari ahlu bait nubuwah, dari keluarga Nabi Muhammad SAW, hubban syar'iyan, namun dengan batasan kecintaan yang disyariatkan oleh Allah di dalam agama ini. Maka siapa itu ahlu bait? Ahlul bait itu adalah aqaribun nabi, orang-orang yang terdekat kepada Nabi. Dan mereka yang beriman kepada Nabi dari kerabatnya, maka dari kelompok pertama mereka dari para ahlu bait adalah Ali radhiyallahu anhu dan juga Fatimah dan anaknya Hasan dan Husain, dan juga Abbas ibnu Abdul Muttalib, pamannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Hamzah ibnu Abdul Muttalib, the Lord of the Syuhada, sayyidnya para syuhada. Maka mereka
dan keturunan-keturunan mereka dari kerabat-kerabat Nabi yang mengikuti ajaran Nabi dan beriman kepada Nabi dan mengikuti sunnah-sunnahnya, maka mereka adalah ahlu bait yang wajib bagi kita hubban syar'iyan, mencintai mereka secara syar'i. Dan ini sesuai dengan wasiat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada ahli baitnya. Dan kita mencintai mereka dengan imannya, iman Nabi Muhammad SAW. Namun kita tidak gulu kepada mereka seperti kelompok orang-orang Syiah yang hanya mencintai kelompok Ahlul Bait, hanya Ali saja. Dan mereka meninggalkan kecintaan kepada keluarga Nabi yang lain. Maka kita mencintai mereka Ahlul Bait dikarenakan kecintaan yang syar'i, maka hanya sebatas batas dari syariat Islam saja. Kif ya Syekh? Istamir? Au? Fadal, bas matar kif. Ma yaduruhum saut. قال رحمه الله تعالى: ونحب أهل الحديث وسائر سلف الأمة من أهل السنة، وذلك أن أهل الحديث وأهل العلم والسلف الصالح الذين حملوا هذا الدين وهذه الشريعة المطلوب محبتهم وموالاتهم، لأن هذا من ديننا، فالحب في الله والبغض في الله أوثق عرى الإيمان. وهؤلاء حملة الشريعة الذابون عنها حملوا دين الله وذبوا عنه ودافعوا عنه وبينوا الصحيح من السقيم والمعلول من السليم، فنحبهم ونواليهم ونذكرهم بالخير وندعو لهم. نعم. استمر الثامنة. تفضل. علشان نتعبد. Dan poin yang berikutnya, bahwa kita nuhibbu ahlal hadis wa sairi salaf al ummah min ahli sunnah. Kita ini mencintai ahli hadis dan semua dari salaf yang sebelum kita dari kelompok ahli sunnah. Maka yang demikian ini dikarenakan mereka para ahli hadis dari a'immah as-salafus saleh, mereka yang membawa agama ini kepada kita. Maka wajib bagi kita untuk mencintai mereka karena mereka telah membawa agama ini kepada kita. Dan kita mencintai mereka dikarenakan Allah. Dan mereka adalah orang-orang yang menghidupkan sunnah-sunnah dan bahkan mereka yang menyaring dari hadis-hadis yang sahih dan dari hadis-hadis yang dhaif dan menyaring dari hadis-hadis yang berpenyakit. Maka kita mencintai mereka dan menyebutkan mereka dengan kebaikan-kebaikan. والبلاء وليس من الإسلام ولا من دين الله عز وجل، بل كان سببا في الصد عن سبيل الله، وكان سببا في فساد عقائد كثير من المسلمين.
ولذلك ما يسمع يعني maka karena udzur hujan yang sangat keras, permintaan dari teman-teman kita yang belajar tidak terdengar sama sekali, maka insya Allah kita tutup pelajaran kita dan kita lanjutkan di waktu yang akan datang. Wa naktafi